Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Nina Kadarina MSI yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 12, untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai materi asam basa anorganik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya sendiri, Rani Aprizan Nur Putri Dewanda, dengan NPM 23130230028, dan rekan saya, Rizka Dwi Apriliani, dengan NPM 23130230054. Kemudian, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sifat dan jenis pelarut. Jadi, pelarut sendiri merupakan zat dalam jumlah lebih banyak dalam larutan yang dapat melarutkan zat lain atau zat terlarut yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian, adapun sifat-sifat dalam menentukan fungsi suatu pelarut, yaitu yang pertama adalah pelarut dalam keadaan cair. Di mana pelarut dalam keadaan cair ini akan lebih mudah melarutkan zat lain yang berfasa padat, cair, maupun gas. Lain halnya dengan pelarut dalam keadaan gas yang hanya mampu melarutkan zat berfasa gas saja. Kemudian yang kedua ada tetapan dielektrik. Tetapan dielektrik ini merupakan kemampuan suatu pelarut untuk melarutkan zat terlarut. Jadi tetapan dielektrik ini umumnya dijadikan pengukuran relatif dari kepolaran suatu pelarut. Semakin tinggi tetapan dielektrik pelarut, maka semakin besar kemampuannya untuk melarutkan zat terlarutnya yang bersifat polar. Demikian pula sebaliknya. Kemudian di sini ada tabel tetapan dielektrik beberapa pelarut. Kemudian yang terkait sifat yang ketiga itu ada sifat donor dan akseptor elektron. Jadi sifat donor dan akseptor suatu pelarut itu terhadap elektron terkait dengan kemampuan suatu pelarut mensolvasi zat terlarut dalam suatu larutan. Semakin besar daya solvasinya, maka semakin banyak pula zat yang dapat dilarutkan. Jadi di sini terdapat gambar peristiwa solvasi ion NaCl oleh air. Di mana di sini dalam proses solvasi terlihat bahwa molekul-molekul pelarut air akan mengelilingi ion Na+ dan Cl- dari kristal NaCl sebagai zat terlarut. Atau lebih tepatnya, ion Na+ ini akan dikelilingi oleh ion O- dari molekul air atau H2O. Kemudian, ion Cl- akan dikelilingi oleh molekul H+ dari H2O. Kemudian, dengan demikian, solvasi itu merupakan interaksi antara pelarut dan zat terlarut, di mana molekul-molekul pelarut itu mengelilingi partikel-partikel zat terlarut. Kemudian, terkait sifat yang keempat, itu ada autodisosiasi pelarut. Jadi, berdasarkan ada atau tidaknya atom hidrogen yang menyusun molekul pelarut, pelarut itu dibedakan menjadi pelarut berproton dan pelarut tidak berproton. Nah, jadi dalam pelarut berproton, proton itu dapat didisosiasikan dan bersifat asam kuat atau lemah. Sebagai contoh, ada H2O, HCl, HF, H2SO4, dan juga HCN. Bahkan amonia atau NH3 juga yang biasanya dianggap sebagai basa merupakan pelarut berproton. Kemudian, dan dapat memberikan H+ kepada basa yang lebih kuat. Kemudian pelarut berproton ini mempunyai ciri mengalami autodisosiasi. Kemudian di sini terdapat ada air 2H2O itu memiliki kation spesifik itu H2O+, H3O+, dan anion spesifiknya itu adalah OH-. Kemudian asam fluorida atau 2HCl itu memiliki kation spesifik H2Cl+, dan anion spesifiknya itu Cl-. Kemudian ada asam sulfat 2H2SO4 memiliki kation spesifik H3SO4+, dan anion spesifiknya HSO4-. Kemudian amonia 2NH3 memiliki kation spesifik NH4+, dan anion spesifiknya itu adalah NH2-. Kemudian asam asetat 2H
2CH3COOH memiliki kation spesifiknya CH3COOH2+, dan anion spesifiknya CH3COO-. Kemudian yang terakhir ada asetonitril, 2CH3Cr, memiliki kation spesifik CH3CNH+, dan anion spesifiknya itu adalah CH2CN-. Kemudian yang kedua itu ada pelarut tidak berproton, di mana terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama zat cair nonpolar atau kepolarannya sangat kecil, tetapan dielektriknya rendah, tidak terdisosiasi, dan daya solvasinya lemah. Sebagai contoh itu ada CCl4. Kemudian ada pelarut tidak terdisosiasi, tetapi daya solvasinya sangat kuat. Sebagai contoh, dimetilformamida atau DMF, dimetilsulfoksida atau DMSO, dan tetrahidrofuran atau THF. Kemudian yang ketiga ada pelarut sangat polar dan berautodisosiasi. Di sini ada 2 BRF3, kation spesifiknya BRF2+, dan anion spesifiknya BRF4-. Kemudian ada 2 IF5, kation spesifiknya itu ada IF4+, dan anion spesifiknya IF6-. Dan ada 2 POCl3, kation spesifiknya POCl2+, dan anion spesifiknya POCl4-. Kemudian selanjutnya yaitu teori asam basa dalam sistem pelarut dan reaksi-reaksinya. Yang pertama yaitu dalam pelarut berproton, di mana CH3COOH plus H2O itu menghasilkan reaksi H3O plus CH3COO-. Ketika dilarutkan dalam air, senyawa di atas menghasilkan ion H3O+, yang merupakan kation spesifik pelarut H2O. Namun, senyawa CH3COOH yang notabene adalah senyawa asam dalam pelarut air, senyawa tersebut ternyata bersifat basa ketika dilarutkan dalam pelarut asam sulfat dan menghasilkan reaksi CH3COOH plus H2SO4 menghasilkan reaksi H3SO4 plus CH3COO-. Dan ketika dilarutkan dengan asam sulfat, senyawa CH3COOH menghasilkan H3SO4+, yang merupakan kation spesifik pelarut dalam asam sulfat. Kemudian, dalam pelarut tak berproton, di mana senyawa SbF5 dalam pelarut boron trifluorida bersifat asam, menghasilkan reaksi SbF5 plus Bf3 menghasilkan reaksi Bf2 plus SbF6-, di mana ketika dilarutkan dalam boron trifluorida, senyawa SbF5 tersebut menghasilkan ion Bf2 yang merupakan kation spesifik pelarut boron trifluorida, di mana senyawa Kf dalam pelarut boron trifluorida bersifat basa, menghasilkan reaksi Kf plus Bf3 menghasilkan reaksi K plus Bf4-. Ketika dilarutkan dalam boron trifluorida, senyawa Kf tersebut menghasilkan ion Bf4- yang merupakan anion spesifik pelarut boron trifluorida. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, di atas, dalam sistem pelarut asam adalah zat-zat yang menaikkan konsentrasi kation spesifik pelarut dan sebaliknya. Basa adalah zat-zat yang menaikkan konsentrasi anion spesifik pelarut. Kemudian ada teori asam basa Lux fluid. Secara umum, oksida non-logam adalah oksida asam dan oksida logam adalah oksida basa. Jadi apabila kedua jenis oksida tersebut dilarutkan dalam air, maka akan terjadi reaksi penetralan sebagai berikut, yaitu yang tertera pada PowerPoint. Itu bisa dilihat ada terdapat reaksi penetralan yang terjadi dari CO2 gas ditambah H2O liquid menjadi CO3 aqueous, dan juga CaO solid ditambah H2O liquid menjadi CaOH2 aqueous. Kemudian terjadi reaksi penetralan yaitu CaCO3 solid ditambah H2O liquid. Jadi menurut Lux dan Fluid, pada reaksi tersebut terjadi perpindahan ion oksida O2. Jadi padatan CaO ini berperan sebagai donor ion oksida, kemudian gas CO2 ini berperan sebagai akseptor ion oksida.
Kemudian hal lain juga teramati pada lelehan CaO dan SiO2 yang bereaksi membentuk CaSiO3 juga terjadi pada suhu tinggi tanpa adanya pelarut. Di mana di sini ada reaksi CaO solid ditambah CO2 gas menjadi CaCO3 solid, kemudian ada CaO liquid ditambah SiO2 liquid menjadi CaSiO3 liquid. Kemudian pun demikian pada pembentukan lelehan CaSiO3 ini, lelehan CaO ini berperan sebagai donor ion oksida dan lelehan SiO2 ini berperan sebagai akseptor ion oksida. Jadi, berdasarkan hal tersebut, menurut Lux dan Flood, asam adalah suatu zat yang berperan sebagai donor ion oksida dan basa adalah suatu zat yang berperan sebagai akseptor ion oksida. Kemudian yang selanjutnya ada teori asam basa person atau HSAB. Jadi menurut Person, dalam senyawa kompleks berdasarkan kereaktifannya terhadap ligan, ion diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu ada ion logam kelompok A dan ion logam kelompok B. Kemudian, ion logam kelompok A ini terdiri dari ion logam alkali, ion logam alkali tanah, dan ion-ion logam transisi dengan densitas muatan yang besar. Kemudian, ion logam kelompok B terdiri dari ion-ion logam transisi dengan densitas muatan yang kecil. Selanjutnya, ada klasifikasi asam basa keras lunak menurut Person. Jadi, Person itu membagi asam dan basa itu menjadi asam basa keras dan asam basa lunak. Di mana di sini terdapat syarat-syarat asam basa keras, yaitu yang pertama densitas muatannya besar. Kemudian jari-jari atomnya kecil, memiliki bilangan oksidasinya tinggi, kemudian polaritasnya rendah, dan keelektronegativitasnya tinggi. Kemudian yang selanjutnya, ada syarat-syarat asam basa lunak, yaitu densitas muatannya kecil, jari-jari atomnya besar, bilangan oksidasinya rendah, polaritasnya tinggi, dan keelektronegativitasnya rendah. Kemudian di sini terdapat tabel ya di PPT yang mengklasifikasikan ion kelas asam keras dan basa keras. Kemudian ada daerah antara dan juga ada asam lunak serta basa lunak. Kemudian terdapat reaksi asam basa Person dan kestabilannya. Berikut adalah contoh reaksinya, yaitu HgF2 gas, itu lunak keras, direaksikan dengan BeI2 gas, keras lunak, menjadi Hgi2 gas, lunak-lunak ditambah BeF2 gas, keras-keras. Jadi di sini ligan-ligan yang stabil membentuk senyawa kompleks dengan ion logam kelompok A, umumnya memiliki ukuran kecil dan sukar dipolarisasi. Dan sebaliknya, ligan-ligan yang stabil membentuk senyawa kompleks dengan ion logam kelompok B yang umumnya memiliki ukuran besar dan mudah dipolarisasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu teori asam basa Yushanovic. Meskipun definisi asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis adalah yang paling umum digunakan, masih ada beberapa klasifikasi lain yang dikemukakan untuk menafsirkan sifat asam basa di antara klasifikasi tersebut. Salah satunya yaitu definisi asam basa yang dikenal oleh Yushanovic pada tahun 1939, yaitu di mana reaksi asam basa yang paling umum menurut Arrhenius dan Lewis adalah pembentukan NaCl dan yaitu reaksi asam basa yang paling umum menurut Arrhenius dan Lewis adalah pembentukan NaCl dari NaOH dan HCl seperti pada reaksi berikut. Kemudian, NaCl juga dapat terbentuk dari logam Na dan gas Cl2 menurut persamaan reaksi, yaitu reaksi 2Na plus Cl2 menghasilkan reaksi 2NaCl. Kemudian, pembentukan NaCl diuraikan oleh Yushanovic seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu definisi asam basa Yushanovic. Definisi asam basa menurut Yushanovic dikembangkan berdasarkan asam basa Lewis.
Dengan memasukkan oksidator atau menerima elektron dari sistem sebagai asam dan reduktor, memberikan elektron ke sistem sebagai basa. Kemudian dari definisi tersebut secara eksplisit, reaksi redoks juga merupakan reaksi asam basa. Akan tetapi, reaksi asam basa belum tentu merupakan reaksi redoks. Selain itu juga, definisi tersebut telah mencakup baik semua definisi asam basa yang telah ada sebelumnya maupun reaksi reduksi oksidasi sebagai kelas khusus dalam reaksi asam basa. Karena hal yang demikian dari definisi asam basa Yusanovic ditolak oleh para kimiawan saat itu, yaitu asam-asam oksi. Seperti yang terlihat pada PPT berikut, di sini ada penamaan asam-asam oksi golongan 15 dan 16. Pada asam nitrit N memiliki bilox plus 3 dan pada asam nitrat N memiliki bilox plus 5. Pada asam fosfit P memiliki bilox plus 3 dan pada asam fosfat P memiliki bilox plus 5. Pada asam sulfit S memiliki bilox plus 4 dan pada asam sulfat S memiliki bilox plus 6. Berdasarkan gambar tersebut terdapat persamaan dari beberapa contoh asam oksi dari golongan 15 dan 16, yaitu asam-asam oksi dengan bilox rendah atau 0 yang terikat lebih sedikit, penamaannya berakhiran IT. Sedangkan asam-asam oksi dengan bilox tinggi atau 0 yang terikat lebih banyak, persamaannya berakhiran AT. Kemudian di sini ada penamaan asam-asam oksi golongan 17 di mana bilox paling rendah yaitu plus 1, penamaannya diawali dengan hipo dan berakhiran it. Kemudian bilox rendah plus 3, penamaannya berakhiran it. Kemudian bilox tinggi plus 5, penamaannya berakhiran at. Dan kemudian bilox paling tinggi plus 7, penamaannya diawali dengan per dan berakhiran at. Kemudian di sini ada juga struktur asam-asam oksi, di mana terlihat pada gambar pada PPT, ketiga contoh asam oksi tersebut memiliki persamaan, yakni atom pusatnya mengikat oksigen dan hidroksida. Dengan demikian, asam oksi merupakan suatu asam dengan atom pusatnya mengikat oksigen dan hidroksida. Kemudian di sini juga ada kekuatan asam-asam oksi. Nah, terlihat pada gambar tersebut, dalam satu golongan dari atas ke bawah keasaman asam-asam oksi berkurang. Berdasarkan hal tersebut, Cl akan menarik lebih kuat pasangan elektron ke arah dirinya dibandingkan dengan Br dan iodo. Akibatnya, O oksigen yang terikat pada Cl akan lebih bermuatan parsial positif dibandingkan dengan O yang terikat pada Br dan iodo. Kemudian di sini terlihat pada gambar selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, keasaman asam-asam oksi semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah oksigen yang terikat pada atom pusat. Dan dengan adanya bertambahnya oksigen yang terikat pada atom pusat akan menginduksi oksigen yang mengikat hidrogen sehingga semakin bermuatan parsial positif.